Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Pramutia Galuh Gayatri from Management 23C, BNPM 341164. In this video, I want to explain about vision and mission. Memahami visi dan misi. Pada slide ini kita akan membahas konsep dasar dari visi dan misi. Visi dan misi merupakan dua unsur yang penting bagi setiap organisasi maupun individu. Visi memberikan gambaran masa depan yang ingin dicapai, sementara misi bagaimana caranya untuk kita mencapai hal tersebut. Lalu apa sih visi itu? Visi adalah sebuah gambaran masa depan yang ideal dan inspiratif tentunya. Visi membantu memberikan arah yang lebih strategis dan mempersatukan seluruh anggota. Contohnya, kita mempunyai visi menjadi pemimpin yang inovatif di bidang teknologi informasi global. Jadi visi itu adalah sebuah tujuan dari berdirinya sebuah perusahaan kalau dalam manajemen strategi ini. Lalu, mengapa sih misi itu penting? Visi penting. Kenapa sih visi itu penting? Visi penting karena memberikan arahan jangka panjang, meningkatkan motivasi, serta menyatukan berbagai pihak menuju satu tujuan besar. Visi juga menjadi dasar dalam perencanaan strategi jangka panjang organisasi. Dan misi, apa sih sebenarnya misi itu? Misi merupakan pernyataan tindakan konkret yang dilakukan saat ingin mencapai sebuah visi. Jika visi tujuan akhir, maka misi adalah langkah-langkah yang ingin dilakukan setiap akhirnya. Jadi misi itu adalah sebuah strateginya, rencananya untuk mencapai sebuah visi tersebut. Untuk mencapai sebuah visi tersebut, bagaimana sih langkah-langkah yang harus kita lakuin, dan semua itu ada di misi. Lalu apa perbedaannya visi dan misi? Visi ini lebih bersifat jangka panjang, inspiratif, dan menggambarkan apa sih yang ingin kita capai di masa depan. Misi ini bersifat operasional, menjelaskan tindakan yang nyata yang akan dilakukan pada saat ini. Dengan kata lain, visi itu adalah tujuan dan misi itu cara untuk mencapainya, yang saya jelasin tadi. Oke, mengapa sih visi dan misi itu penting? Visi dan misi itu membantu organisasi untuk tetap fokus dan tidak menyimpang dari tujuan. Keduanya menjadi alat untuk memotivasi, mengukur kemajuan, serta memastikan keputusan yang diambil relevan dengan arah organisasi. Jadi dengan adanya visi misi, tujuan organisasi itu jelas, tahu arahnya mau kemana, mau tahu apa yang kita tuju saat ini gitu. Nah, bagaimana sih cara membuat visi yang efektif, teman-teman? Untuk merumuskan visi, kita perlu beberapa hal. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan inti. Tujuan perusahaan kita ini apa nih sebelumnya? Arahnya mau kemana nih? Baru kita bisa menggambarkan sebuah visi kita tersebut. Lalu yang kedua, menyusun kalimat yang singkat dan inspiratif. Visi itu nggak perlu banyak-banyak, teman-teman. Cukup singkat tapi mencangkup semuanya. Kayak contohnya, saya punya perusahaan roti dan saya ingin menjadi visi saya ingin menjadikan toko roti terbaik selampung. Udah cukup itu doang gitu. Terbaik itu kan banyak kan tingginya dari sisi mungkin harganya terbaik, lalu kualitasnya tentunya, produknya gitu. Yang nomor 3, tetap realistis namun menantang gitu. Jadi yang nggak terlalu yang aneh-aneh banget gitu, tetap yang ya realistis aja, sesuai dengan kebutuhan kita aja. Yang keempat, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Visi yang baik harus mudah diingat dan memberikan inspirasi. Itu kuncinya mudah diingat, teman-teman. Jadi nggak perlu yang panjang-panjang dan bertele-tele. Yang penting singkat, mudah diingat, dan penuh makna gitu. Lalu yang ke-9, membuat visi menjadi lebih efektif. Dalam menyusun misi, kita perlu beberapa langkah. Yang pertama, menjabarkan langkah-langkah yang konkret. Jadi langkah-langkah untuk mencapai sebuah visi itu jelas, teman-teman. Yang kedua, menggunakan kata kerja yang aktif. Yang ketiga, membuat mudah dipahami, nggak perlu yang bertele-tele. Yang keempat, menjelaskan peran dan tanggung jawab organisasi. Misi harus menggambarkan aktivitas utama yang dilakukan setiap harinya. Lalu contohnya, studi kasus nih, ada contoh visi dan misi dari sekolah. Visinya mewujudkan siswa yang berprestasi, kreatif, mandiri, dan berbudi luhur. Misinya berisi langkah-langkah seperti pembelajaran efektif,
peningkatan kualitas guru, penanaman nilai agama dan budaya, serta pengembangan sarana prasarana. Ini menunjukkan bahwa visi misinya itu benar-benar merupakan cara untuk mencapai misi. Jadi dia berkesinambungan, selaras gitu. Lalu selanjutnya menyelaraskan visi dan misi. Visi dan misi ini harus saling mendukung. Visi memberikan arah, misi memberikan tindakan. Oleh karena itu, keduanya perlu dievaluasi secara berkala dan dikomunikasikan secara konsisten kepada seluruh anggota organisasi. Baik. Nah, ini terakhir kesimpulannya, jadi visi dan misi itu adalah kompas kesuksesan suatu organisasi. Dengan visi yang jelas, kita tahu nih kemana kita akan pergi. Dengan misi yang tepat, kita tahu bagaimana cara mencapainya. Setiap organisasi dan individu perlu memiliki visi dan misi yang kuat untuk membangun masa depan yang terarah. Thank you for watching this video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.